Kenapa banyak yang mengatakan iblis itu lebih alim, lebih berilmu, lebih ahli ibadah, bahkan Allah memberi namanya Al-Abid? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dunia Islam. Iblis adalah salah satu makhluk ciptaan Allah yang dikenal dengan ketaatannya. Sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan, kualitas ibadah yang dilakukan iblis sangat baik sehingga memiliki gelar Al-Abid atau ahli ibadah, dan ini membuatnya dihormati oleh para penghuni surga. Namun ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam, iblis enggan untuk menghormati Adam. Ia menolak untuk bersujud atau menghormati Adam karena ia merasa lebih baik dari Adam alaihissalam. Hal ini tersirat dalam surat Al-A'raf ayat 12. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu?" Iblis menjawab, "Aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Dari ayat ini tentu kita bisa mengambil pelajaran bahwa keangkuhan atau kesombongan adalah penyakit merasa lebih baik dari yang lain. Bisa merasa lebih baik dalam hal keilmuan, kekayaan, jabatan, atau keturunan, golongan, dan lain-lain yang berakibat pada merendahkan orang lain. Padahal kemuliaan makhluk bukan terletak pada itu semua, akan tetapi pada ketakwaannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti." Maka kita perlu waspada terhadap penyakit merasa lebih baik dari orang lain, karena iblis yang memiliki gelar Al-Abid atau ahli ibadah terlempar dari kemuliaan dan masuk ke dalam jurang kehinaan karena hal tersebut. Di dalam tafsir Ibnu Katsir pada pembahasan ayat 34 surat Al-Baqarah diuraikan beberapa alasan yang membuat iblis berlaku sombong. Di antaranya, Ibnu Jarir mengatakan, "Telah menceritakan kepada kami Abu Quraib, telah menceritakan kepada kami Utsman ibnu Sa'id, telah menceritakan kepada kami Bishr ibnu Imarah dari Abu Rauk, dari Ad-Dahhak, dari Ibnu Abbas yang menceritakan hal berikut." Pada awalnya, iblis itu merupakan suatu golongan dari kalangan para malaikat. Mereka dikenal dengan sebutan jin. Iblis diciptakan dari api yang sangat panas, yakni jin yang berada di antara para malaikat. Nama aslinya adalah Al-Haris. Pada mulanya, ia ditugaskan sebagai salah seorang penjaga surga. Tetapi malaikat semuanya diciptakan dari nur yang berbeda dengan golongan iblis tadi. Ibnu Abbas melanjutkan kisahnya bahwa jin yang disebutkan di dalam Al-Quran diciptakan dari nyala api, yakni dari lidah api yang paling ujungnya bila menyala, sedang manusia diciptakan dari tanah liat. Makhluk yang mula-mula menghuni bumi adalah jin, lalu mereka membuat kerusakan, mengalirkan darah, dan sebagian dari mereka membunuh sebagian yang lain. Maka Allah mengirimkan kepada mereka iblis bersama sejumlah pasukan dari para malaikat. Mereka yang diutus melakukan tugas ini dari kalangan makhluk yang dikenal dengan nama jin. Iblis bersama para pengikutnya dapat menumpas makhluk jin hingga mengejar mereka sampai ke pulau-pulau di berbagai lautan dan ke puncak-puncak bukit. Setelah iblis dapat melakukan tugas tersebut, akhirnya dia merasa tinggi diri dan mengatakan, "Aku telah melakukan sesuatu hal yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun." Allah mengetahui hal itu yang tersimpan di balik hati iblis, sedangkan para malaikat yang bersamanya tidak mengetahui hal itu. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada para malaikat yang pernah diutusnya bersama iblis, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi itu." Maka para malaikat menjawabnya, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu? Orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, seperti kerusakan yang pernah dilakukan oleh makhluk jin, dan banyaknya darah mengalir karena perbuatan mereka. Padahal sesungguhnya kami diutus untuk menumpas mereka."
Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui, yakni aku mengetahui apa yang tersimpan di balik hati iblis, hal-hal yang tidak kalian ketahui, yaitu sifat takabur dan tinggi diri." Sahabat dunia Islam, itulah kisah sedikit tentang iblis. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah iblis yang merasa sombong, yang merasa lebih dari segalanya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.